Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas beberapa pertanyaan-pertanyaan dari kalian tentang hal-hal yang berkaitan dengan Kimetsu no Yaiba. Dan kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari beberapa viewer. Nah, sekarang mari kita bedah dan kita jawab dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapatkan info terbaru dari video kami. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi bila Tanjiro jadi iblis dan Nezuko menjadi manusia? Jika itu terjadi, yaitu bertukar peran antara Tanjiro dengan Nezuko, yang terjadi adalah saat kejadian Muzan menghampiri rumah keluarga Tanjiro, itu berarti Nezuko lah yang menjual arang di kota, sehingga Tanjiro bersama keluarganya lah yang diserang oleh Muzan Kibutsuji. Dan jika di situ mereka bertukar peran, sudah pasti kalau Tanjiro akan selamat dari serangan Muzan walaupun telah dijadikan iblis olehnya. Namun jika itu terjadi, Nezuko yang kembali ke rumahnya, dia akan mengetahui bahwa Tanjiro telah menjadi iblis dan menolongnya. Dan jika Tanjiro berubah menjadi iblis, kemungkinan Nezuko untuk selamat dari serangan Tanjiro adalah cukup kecil baginya. Karena pada dasarnya Nezuko adalah perempuan biasa yang tidak memiliki kekuatan lebih dari laki-laki. Bisa saja Nezuko manusia tidak akan bisa mengatasi amukan Tanjiro iblis yang telah menjadi iblis, sehingga bisa membuat Nezuko terluka atau mati. Tapi lain halnya jika keberuntungan ada di Nezuko. Bisa saja saat dirinya diserang dan mencoba bertahan dari serangan amukan iblis Tanjiro, Nezuko melemahkannya dengan menusuknya menggunakan kayu di sekitarnya dan mengikatnya hingga pertolongan datang. Atau mungkin saja Nezuko dapat bertahan dengan mengulur waktu agar ada seseorang Hashira yang datang ke rumahnya seperti di cerita aslinya dan membantunya mengatasi Tanjiro. Dan jika Nezuko berhasil menahan iblis Tanjiro hingga bala bantuan datang seperti Hashira, ada kemungkinan Tanjiro langsung dibunuh oleh Hashira yang menjadi bala bantuan tersebut. Tapi, jika Nezuko berhasil membujuk Hashira tersebut untuk tidak membunuh Tanjiro, mungkin jika Hashira itu baik, dia akan membantu Nezuko, seperti halnya Hashira di cerita utama Tanjiro. Dia membantu Tanjiro setelah memohon untuk menyelamatkan Nezuko. Dan juga karena Nezuko dan Tanjiro akan tetap menjadi karakter utama walaupun Tanjiro dan Nezuko bertukar peran, sehingga mereka tetap bisa mendapatkan alur cerita yang baik. Adapun alur buruknya itu hanya sesuai realitas saja, yang mana jika Tanjiro memang benar-benar berubah menjadi iblis, Nezuko yang berhadapan dengan Tanjiro bisa saja mati terbunuh karena lemahnya Nezuko pada saat itu sebagai perempuan. Walaupun dia keturunan sang pengguna pernafasan matahari yang diubahnya menjadi tarian matahari. Karena pada dasarnya Nezuko ataupun Tanjiro pada saat itu belum bisa melindungi dirinya sendiri untuk bertarung melawan iblis. Dan karena itu jika Nezuko berhadapan dengan iblis Tanjiro setelah melihat seluruh keluarganya mati diserang oleh Muzan dan mengubah Tanjiro jadi iblis, mental Nezuko yang terjatuh pun bisa saja mati di tangan Tanjiro yang menyerangnya yang sudah menjadi iblis, sehingga tidak akan ada lanjutan dari kisah Kimetsu no Yaiba. Tapi di sisi lain, seperti yang tadi dikatakan sebelumnya, jika Tanjiro dan Nezuko berhasil bergabung dengan pemburu iblis, maka alur cerita tidak jauh berbeda dengan Tanjiro cerita utamanya. Tapi perjalanan Nezuko sebagai pemburu iblis akan jauh lebih sulit daripada Tanjiro, karena perbandingan kekuatan Nezuko dengan Tanjiro dan perbedaan perilaku karakter lainnya terhadap Nezuko. Tapi itu semua tidak mematahkan kemungkinan jika Nezuko suatu saat akan bisa menjadi pemburu iblis yang terbaik seperti halnya Tanjiro. Pertanyaan kedua, mengapa Yorichi memiliki tanda pendekar pedang atau tanda di dahinya dari lahir? Alasan Yorichi mendapatkan tandanya dari lahir bisa dikatakan adalah sebuah takdir dalam kisah Kimetsu no Yaiba tersebut. Nah, takdir tersebut di mana Yorichi mendapatkan tanda pendekar pedangnya dari lahir yang membuatnya kuat, itu membawa dia kepada takdirnya, yang mana berkah dari kekuatan itu menuntun dia untuk membunuh iblis yang muncul di dunia dengan kekuatan tanda pendekar pedangnya yang dia dapatkan sejak lahir. Jadi bisa dikatakan Yorichi mendapatkan tanda adalah sebuah tanda-tanda bahwa dia diharuskan mengalahkan iblis dengan kekuatan dari tandanya yang dia dapatkan dari lahir. Tapi selain daripada itu, alasan Yorichi mendapatkan tandanya dari lahir yaitu itu semua adalah keputusan sang pembuat Kimetsu no Yaiba itu sendiri, yaitu Kyoharu Gotoge.
untuk menyeimbangkan karakter villain yang kuat yang tak terkalahkan seperti Muzan dengan karakter protagonis yang juga sangat kuat tak terkalahkan seperti Yorichi, agar cerita tersebut tidak terlalu condong kepada para villain seperti iblis Muzan. Atau bisa dikatakan Kyoharu Gotoge membuat Yorichi dengan mendapatkan tandanya dari lahir yang membuatnya kuat agar bisa disandingkan dengan Muzan yang juga memiliki kekuatan iblis yang sangat kuat. Ibarat penyakit yang memiliki obatnya, yang mana Muzan penyakitnya, Yorichi adalah obatnya. Dan dibuatnya karakter protagonis kuat tersebut agar bisa menjadi tuntunan dari karakter utama Tanjiro untuk mengalahkan sang musuh utama yang sangat kuat, Muzan, agar cerita berjalan seimbang, tidak berat sebelah. Pertanyaan ketiga, apa yang terjadi jika Tanjiro full power melawan Upper Moon? Jika Tanjiro dengan keadaan primanya, dengan keadaan penuh kekuatan yang telah dia dapatkan, yaitu dengan tanda pemburu iblisnya yang sudah menjadi kuat, dan mendapatkan peringkat indera penciuman yang luar biasa, serta mendapatkan teknik Muga no Kyochi atau kesadaran tanpa pamrih, serta seluruh teknik pernafasan matahari, api, serta air, ada kemungkinan Tanjiro hanya bisa mengalahkan beberapa iblis saja, seperti halnya Gyoko, Gyutaro, Daki, ataupun Hatengo, ataupun Doma, dan juga Akaza secara satu persatu, yang mungkin dapat dikalahkan sedikit agak mudah dari biasanya. Karena jika Tanjiro sudah memiliki full power miliknya seperti yang dijelaskan tadi, dengan kemampuan tersebut, hanya dengan menggunakan beberapa teknik matahari, dengan sekejap dapat membunuh Hatengo sebelum membelah dirinya. Karena Tanjiro menggunakan Muga no Kyochi yang membuatnya pergerakannya sangat sulit dideteksi oleh iblis, dan begitu pula dengan Gyutaro dan Gyoko, mungkin bagi Tanjiro dengan full powernya membunuh mereka terlihat sangat mudah. Dan untuk Akaza dan Doma, jika dengan full powernya Tanjiro bertarung dengan Akaza, mungkin Akaza akan langsung kebingungan melihat pergerakan Tanjiro saat dia menggunakan Muga no Kichi atau keadaan tanpa semangat bertarung. Karena Akaza sangat bergantung dengan indranya yang mendeteksi semangat bertarung musuhnya yang dapat membuatnya sangat kuat. Jadi, jika itu tidak ada kepada Tanjiro, maka Tanjiro akan dengan mudah mengalahkannya. Dan untuk Doma, karena dia cenderung menggunakan pertarungan jarak jauh, dengan kemampuan Tanjiro yang sudah sangat hebat, dia bisa saja langsung dengan cepat menyerang Doma dengan menggunakan teknik pernafasan petirnya untuk kecepatannya. Sehingga pertarungan ini akan sedikit lebih mudah dari Akaza karena Doma selalu meremehkan musuhnya. Sehingga itu akan mempermudah Tanjiro karena kebiasaan Doma yang meremehkan lawannya. Walaupun pastinya Tanjiro tidak akan semudah itu mengalahkannya karena pasti akan bertarung dengan kekuatan es Doma yang sangat merepotkan walaupun tidak terlalu kuat. Dan untuk Kokushibo, karena dia adalah Hashira bulan yang menjadi iblis, bisa jadi Tanjiro di sini akan sedikit kesulitan mengalahkannya karena kekuatan teknik pernafasan matahari Tanjiro walaupun sudah full power, dia masih belum bisa sebanding dengan Yorichi. Maka dari itu, mungkin ini akan menjadi pertarungan penentuan untuk Tanjiro, yaitu 50-50 antara dia bisa menang ataupun kalah. Dan demikian adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Adapun dari semua atau sebagian jawaban ini, itu adalah analisa serta pendapat dari kami semata, bukan hanya fakta saja yang sebenarnya yang ada di dalam Kimetsu no Yaiba. Oke guys, jadi jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.